Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai teori analisis kausal. Yang dilihat dari pengertiannya bahwa teori analisis kausal ini merupakan model atau sebuah teori logis yang dikembangkan untuk menilai apakah sebuah tindakan itu harus dikaitkan dengan beberapa karakteristik atau disposisi orang tersebut, atau bisa dikaitkan juga dengan lingkungan atau keadaan situasionalnya, sehingga seorang pengamat itu bisa menentukan atribusinya dengan melihat bahwa perilaku orang itu bisa menimbulkan perilaku lain sebagai sebab akibatnya. Kemudian ada beberapa hal yang membuat seseorang itu mencari penyebab terjadinya sesuatu. Di antaranya adalah kejadian yang tidak terduga, kemudian ada kejadian negatif, kemudian juga ada kejadian-kejadian ekstrim, kemudian ada sikap ketergantungan dan juga mempertahankan skemata. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa UT, jika kita lihat dari kejadian yang tidak terduga, misalnya saja dengan kegiatan web yang sudah direncanakan setiap hari Minggu, kemudian bisa jadi tiba-tiba batal karena alasan tertentu. Nah, di situ biasanya kita akan mencari tahu alasan mengapa acara web ini kok ditiadakan. Nah, saat kita mencari arti kejadian, biasanya kita akan mengeluarkan pertanyaan mengapa. Kemudian dari situ kita akan melakukan analisis kausal. Kemudian misalnya dengan kejadian negatif, ketika suatu hal buruk terjadi atau tidak menyenangkan, pasti kita juga akan berusaha untuk mencari alasannya. Misalnya saja ketika dosen atau tutor memberikan nilai E ataupun D pada tugas yang kita kerjakan. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah pertanyaan ataupun mencari tahu penyebabnya yang mungkin kemudian akan mencegah kejadian itu tidak terjadi lagi. Nah, seperti itu. Kemudian dalam teori analisis kausal itu ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menetapkan apakah suatu perilaku itu beratribusi internal ataupun eksternal, yaitu ada yang pertama konsensus, kemudian ada konsistensi, yang ketiga yaitu distingsi atau kekhasan. Konsensus ini berarti apakah suatu perilaku itu cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama. Makin banyak yang melakukannya, makin tinggi konsensusnya. Makin sedikit yang melakukannya, maka akan makin rendah konsensusnya. Kemudian yang kedua yaitu konsistensi. Nah, konsistensi ini berarti apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dan dalam situasi yang sama. Jika iya, berarti konsistensinya tinggi, dan jika tidak, berarti konsistensinya rendah. Kemudian yang ketiga yaitu distingsi atau kekhasan. Nah, ini menyangkut mengenai apakah pelaku yang bersangkutan ini cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dan situasinya yang berbeda-beda. Nah, kalau iya maka distingsinya tinggi, kalau tidak maka distingsinya rendah. Kemudian jika dilihat dari pengalaman saya sebagai mahasiswa UT, misalnya saja ketika anak-anak prodi ilmu komunikasi memberikan komplain atas pelayanan Bubble dan kemudian diikuti oleh anak dari prodi ilmu manajemen dan juga prodi dari sastra Inggris. Nah, jika dilihat dari konsensusnya, maka konsensusnya tinggi karena dilakukan secara serentak oleh semua prodi. Kemudian jika kita lihat lagi, ternyata dulu anak-anak prodi Ilkom dan prodi lainnya itu juga sempat memberikan komplain kepada Bubble, maka dilihatnya konsistensinya tinggi karena dilakukan berulang kali dalam keadaan yang sama. Nah, jika disimpulkan hal seperti itu, maka komplain yang diberikan oleh anak-anak UT itu bisa jadi karena memang terdapat faktor dari eksternal. Biasanya memang ada kesalahan keterlambatan dari pihak Bubble. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori analisis kausal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.